Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, mari kita belajar bersama-sama tentang bilangan bulat. Nah, pada video ini, kita akan membahas pengertian bilangan bulat dan sifat-sifat pada operasi bilangan bulat. Mari kita simak videonya. Pengertian bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan asli, bilangan nol, dan bilangan negatif. Bilangan bulat dituliskan tanpa komponen desimal atau pecahan. Himpunan semua bilangan bulat dalam matematika dilambangkan dengan huruf Z. Adapun anggota dari bilangan asli meliputi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Adapun anggota himpunan bilangan 0 meliputi hanya angka 0. Kemudian, anggota himpunan bilangan negatif meliputi negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Sehingga bilangan bulat dinotasikan Z.2 dalam kurung kurawal koma negatif 4, koma negatif 3, koma negatif 2, koma negatif 1, koma 0, koma 1, koma 2, koma 3, koma 4, koma kurung kurawal tutup. Sehingga pada garis bilangan bulat, di sini 0 terletak di tengah garis bilangan nolnya, kemudian semakin ke kanan merupakan bilangan bulat positif, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Semakin ke kanan akan semakin besar bilangannya. Kemudian, semakin ke kiri, pada kiri bilangan 0, yaitu bilangan bulat negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Semakin ke kiri, bilangan bulat negatif akan semakin kecil. Membandingkan bilangan bulat. Nah, kalian tadi sudah melihat garis bilangan, dapat kita simpulkan dengan memperhatikan tempat pada garis bilangan, kita dapat menyatakan bahwa yang pertama, 5 lebih dari 3. Karena 5 terletak di sebelah kanan 3. Tanda seperti ini membacanya adalah lebih dari. Nah, di sini tadi sudah dikatakan semakin ke kanan bilangan akan semakin besar nilainya. Karena 5 terletak di sebelah kanan 3, maka 5 lebih dari 3. Kemudian yang kedua, negatif 3 kurang dari 1. Karena negatif 3 terletak di sebelah kiri 1. Dan lain sebagainya. Bisa kita lihat pada garis bilangan negatif 3 terletak di sebelah kiri. Nah, tadi juga sudah dikatakan semakin kiri pada garis bilangan bulat, maka nilainya akan semakin kecil. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Sifat-sifat operasi bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan pada bilangan bulat. Sifat yang pertama adalah sifat komutatif. Maksudnya, bilangan bulat A ditambahkan dengan bilangan bulat B itu sama dengan
bilangan bulat B ditambahkan bilangan bulat A untuk sembarang bilangan bulat. Yang kedua adalah sifat asosiatif. Terdapat 3 sembarang bilangan bulat, yaitu A, B, dan C, maka sifat asosiatif adalah di sini kita jumlahkan terlebih dahulu bilangan bulat A ditambah B, kemudian lalu dilanjutkan dengan penjumlahan bilangan bulat C. Itu sama dengan kita jumlahkan terlebih dahulu bilangan bulat B ditambah C, kemudian baru dijumlahkan dengan bilangan bulat A. Artinya sama dengan ini hasilnya. Hasilnya sama. Kemudian, sifat tertutup. Maksudnya, untuk sembarang bilangan bulat A dan B, jika A ditambah B, maka hasilnya sama dengan C. Nah, maka C juga merupakan bilangan bulat. Hasilnya pasti juga bilangan bulat. Kemudian, yang D memiliki unsur identitas, yaitu A ditambah 0 sama dengan A. Maka 0 disebut identitas penjumlahan. Kemudian yang terakhir, inverse penjumlahan A ditambah negatif A sama dengan 0. Maka negatif A disebut inverse penjumlahan dari A. Yang kedua, pengurangan pada bilangan bulat. Pengurangan merupakan lawan atau inverse dari penjumlahan. Contohnya, A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Contoh, 8 dikurangi 2 itu artinya sama dengan 8 ditambah negatif 2 sama dengan 6. Iya kan? Sifat-sifat operasi bilangan bulat yang ketiga yaitu perkalian pada bilangan bulat. Yang pertama sifatnya adalah komutatif. Artinya A dikali B sama dengan B dikali A untuk sembarang bilangan bulat. Kemudian, sifat yang kedua adalah sifat asosiatif. Maksudnya, terdapat 3 sembarang bilangan bulat, yaitu A, B, dan C. A dikali B dikali C, kerjakan terlebih dahulu A dikali B, kemudian hasilnya baru dikalikan dengan C, itu akan sama hasilnya dengan bila dikerjakan terlebih dahulu B dikali C, kemudian hasilnya baru dikalikan dengan A. Sifat yang ketiga adalah sifat tertutup. Maksudnya, untuk sembarang bilangan bulat A dan B, jika A dikali B, maka hasilnya sama dengan C. Nah, di sini C juga merupakan bilangan bulat. Kemudian, sifat yang keempat, memiliki unsur identitas. Maksudnya, A dikali 1 sama dengan A, maka 1 disebut identitas perkalian. Kemudian, sifat yang terakhir adalah sifat distributif. Maksudnya, jika terdapat perkalian A dikalikan dalam kurung B ditambah C, itu hasilnya sama dengan A dikali B, kemudian ditambahkan A dikali C. Karena di sini operasinya penjumlahan, maka di sini juga operasinya penjumlahan. Kemudian, jika A dikali B dalam kurung B dikurangi C, maka hasilnya akan sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C.
Adapun sifat perkalian, dari gambar di samping dapat disimpulkan bahwa bilangan jika dikali dengan sejenisnya, maka hasilnya akan positif. Sebaliknya, jika tidak sejenis, maka hasilnya akan negatif. Coba kalian perhatikan ini. Kemudian yang keempat adalah pembagian pada bilangan bulat. Pembagian adalah operasi kebalikan atau inverse dari perkalian. Maksudnya, jika A dibagi B sama dengan C, maka itu akan artinya B dikali C sama dengan A. Nah, untuk sifat pembagian, tanda pembagian sama seperti dengan perkalian. Jika dibagikan dengan sejenis, maka hasilnya positif. Begitupun sebaliknya. Jika tidak sejenis, maka hasilnya akan negatif. KPK dan FPP. KPK merupakan kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan FPP merupakan faktor persekutuan terbesar. Contohnya, nomor 1, tentukan KPK dan FPP dari 28 dan 42. Nah, langkahnya kita bisa menggunakan pembagian faktor bilangan prima. Nah, di sini 28 dan 42. Nah, bilangan prima itu kan mulai dari angka 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Maka, langkah yang pertama kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. Kemudian kalau sudah tidak bisa dibagikan dengan bilangan yang paling kecil, kita bagikan yang selanjutnya. Bilangan prima yang selanjutnya. Nah, di sini 28 dan 42 bisa dibagi dengan 2. Yaitu hasilnya adalah 14 dan 21. Nah, di sini karena di sini dua-duanya dapat dibagi dengan 2, maka akan saya beri lingkaran warna pink. Nah, kemudian 14 dan 21. Kita bagi dengan angka 2 lagi, bilangan prima 2 lagi. Nah, di sini 14 dibagi 2 adalah 7. 21 dibagi 2 kan tidak bisa, maka tetap kita tulis dengan 21. Sehingga 2 ini tidak saya lingkari, karena hanya salah satu bilangan saja yang bisa dibagi dengan 2. Kalau ini tadi kan 2 bilangan ini bisa dibagi 2, maka akan saya lingkari. Kemudian, di sini 21 dan 7. Bilangan ganjil, maka otomatis dua-duanya tidak bisa dibagi dengan bilangan prima 2. Maka kita ganti dengan pembagian bilangan prima 3. Nah, 7 dibagi 3 kan tidak bisa, tetap kita tuliskan dengan 7. Kemudian 21 dibagi 3 yaitu 7. Nah, karena hanya satu saja, satu bilangan yang bisa dibagi dengan 3, maka 3 juga tidak saya lingkari. Selanjutnya, 7, ini kan 7. Karena sebenarnya bilangan prima itu kan 5, juga merupakan bilangan prima. Karena di sini 7, 5 bukan merupakan faktor dari 7, maka langsung kita bagikan dengan bilangan prima 7. 7 dibagi 7, 1. 7 dibagi 7, 1. Maka 7 akan saya lingkari. Nah, KPK dari 28 dan 42 yaitu sama dengan 2 pangkat 2, karena di sini 2-nya ada 2, dikali 3, dikali 7, sama dengan 84. Nah, di sini untuk mencari KPK dari
bilangan 28 dan 42 adalah pembagian bilangan prima ditulis semuanya. Jadi, dari pembagian bilangan prima ini kita tulis semuanya. Kemudian, FPB dari 28 dan 42 yaitu 2 dikali 7 sama dengan 14. Nah, di sini dari mana 2 dikali 7? Pembagi bilangan prima yang dapat dibagikan pada kedua bilangan yang ditanyakan. Berarti yang saya kasih tanda lingkaran ini merupakan FPB. 2 dikali 7. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, kalian perhatikan contoh soal dan pembahasan pada bilangan bulat berikut. Nomor 1, Budi berenang setiap 6 hari sekali. Dimas setiap 4 hari sekali. Sedangkan Maria setiap 8 hari sekali. Jika pada tanggal 28 Januari mereka berenang bersama-sama, maka tanggal berapa mereka akan berenang bersama-sama lagi berikutnya? Nah, konsep soal di atas itu menggunakan konsep KPK. Kalian perhatikan jenis soalnya, jika pertanyaannya adalah bersama-sama lagi berikutnya, maka akan menggunakan konsep KPK. Berarti, langkah pertama adalah kita tentukan KPK dari 4, 6, dan 8. Langkahnya seperti tadi pada slide sebelumnya, yaitu kita bagikan dengan bilangan prima yang terkecil terlebih dahulu. 4, 6, dan 8 kita bagi dengan 2. 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. 8 dibagi 2, 4. Nah, karena ketiganya dapat kita bagi dengan 2, maka 2 akan saya beri lingkaran. Saya beri tanda lingkaran. Selanjutnya, 2, 3, dan 4 kita bagi dengan bilangan prima 2 lagi. 2 dibagi 2 bisa 1, 3 dibagi 2 tidak bisa, maka tetap kita tuliskan dengan 3, 4 dibagi 2, 2. Karena ada salah satu bilangan yang tidak bisa kita bagi dengan 2, maka 2 tidak saya lingkari. Karena syarat lingkaran ini adalah jika ketiganya bisa dibagi dengan 2. Selanjutnya, 1, 3, dan 2 ini kita bagi dengan bilangan prima 2 lagi. 1 dibagi 2 tidak bisa bulat, maka tetap kita tuliskan 1. 3 dibagi 2 tetap 3. 2 dibagi 2, 1. Karena ada dua bilangan yang tidak bisa bulat kita bagi dengan 2, maka 2 tidak akan saya lingkari. Kemudian 1, 3, dan 1 kita bagi dengan 3, karena di sini semua bilangannya ganjil. Otomatis tidak bisa dibagi dengan bilangan 2. 1 dibagi 3, tidak bisa, 1. Tetap kita tuliskan. 3 dibagi 3, hasilnya 1. 1 dibagi 3 juga tidak bisa, tetap kita tuliskan 1. Sehingga 3 juga tidak saya beri tanda lingkaran. Nah, karena di sini permintaannya adalah menggunakan konsep KPK, KPK dari 4, 6, dan 8 adalah 2 pangkat 3 dikali 3, sama dengan 24. Nah, tadi KPK adalah pembagi bilangan prima ditulis semuanya. Jadi 2 pangkat 3, 2-nya ada 3, 2 dikali 2 dikali 2. Kemudian dikali 3. Sama dengan 24. Nah, sehingga mereka akan berenang bersama-sama berikutnya setelah 24 hari. Jadi, untuk mencari tanggal berapa mereka akan berenang bersama-sama,
tanggal 28 Januari ditambah 24 hari ke depan, yaitu sama dengan 21 Februari. Banyak hari pada bulan Januari adalah 31 hari. Contoh soal dan pembahasan yang nomor 2. Tersedia 84 buku, 56 pensil, dan 140 krayon. Jika buku, pensil, dan krayon tersebut akan dibagi rata kepada sejumlah anak, berapa anak sebanyak-banyaknya yang dapat menerima pembagian tersebut? Nah, soal di atas kita menggunakan konsep FPP. Kalian perhatikan pada jenis pertanyaannya, apabila yang ditanyakan adalah sebanyak-banyaknya yang dapat menerima pembagian, maka menggunakan konsep FPP. Nah, untuk itu kita akan mencari FPP dari 84, 56, dan 140. Langkahnya seperti yang video sebelumnya, yaitu kita bagi dengan bilangan prima terkecil terlebih dahulu, yaitu 2. 84 dibagi 2, yaitu 42. 56 dibagi 2, yaitu 28. 140 dibagi 2 adalah 70. Karena ketiganya bisa kita bagi dengan bilangan prima 2, maka angka 2 kita beri tanda lingkaran. Kemudian, setelah itu, 42, 28, dan 70 kita bagi dengan bilangan prima 2 lagi. 42 dibagi 2, yaitu 21, 28 dibagi 2, yaitu 14, 70 dibagi 2 adalah 35. Karena ketiganya bisa kita bagi dengan bilangan prima 2, maka 2 kita beri tanda lingkaran. Selanjutnya, masih ada bilangan genap, maka bisa kita bagi dengan bilangan prima 2. 21 dibagi 2 karena tidak bisa bulat, maka tetap kita tuliskan 21. 14 dibagi 2 yaitu 7. Kemudian 35 kita bagi 2 tidak bisa bulat, maka tetap kita tuliskan dengan 35. Karena hanya satu bilangan yang bisa dibagi dengan bilangan prima 2, maka tidak saya beri tanda lingkaran. Kemudian, selanjutnya, karena di sini semuanya bilangannya ganjil, maka sudah tidak bisa dibagi dengan bilangan prima 2. Maka selanjutnya kita bagi dengan bilangan prima 3. 21 kita bagi 3, yaitu 7. 7 kita bagi 3, tidak bisa bulat, maka tetap kita tuliskan 7. 35 kita bagi 3, tidak bisa bulat, maka tetap kita tuliskan 35. Karena hanya satu bilangan yang bisa dibagi dengan bilangan prima 3, maka tidak saya beri tanda lingkaran. Selanjutnya, kita bagi dengan bilangan prima 5. 7 kita bagi dengan 5, tidak bisa, tetap kita tuliskan 7. Ini pun juga tidak bisa kita bagi dengan 5, maka tetap kita tuliskan 7. Kemudian 35 kita bagi dengan 5, maka hasilnya adalah 7. Nah, setelah itu, di sini 7, maka akan kita bagi dengan bilangan prima 7. 7 dibagi 7, 1. 7 dibagi 7, 1. Dan 7 dibagi 7, 1. Karena ketiganya bisa, maka akan saya beri tanda lingkaran. Nah, FPP dari 84, 56, dan 141, maka sama dengan 2 pangkat 2 dikali 7 sama dengan 28. Yang kita tuliskan untuk FPP adalah pembagi bilangan prima yang dapat dibagikan pada ketiganya bilangan yang ditanyakan. Yang artinya yang saya beri tanda lingkaran. Itu merupakan FPP. Nah, jadi banyak anak yang dapat menerima pembagian tersebut adalah 28 anak. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan contoh yang ketiga.
Contoh soal dan pembahasan yang ketiga. Suhu suatu ruangan yang menggunakan AC tercatat 17 derajat Celcius. Suhu di ruangan penyimpanan daging tersebut 28 derajat Celcius lebih rendah dari suhu ruangan ber-AC tersebut. Berapa suhu di ruangan penyimpanan daging tersebut? Untuk menjawabnya, berarti 17 derajat Celcius dikurangi 28 derajat Celcius. Karena di sini dikatakan suhu di ruangan daging tersebut 28 derajat Celcius lebih rendah. Artinya 17 dikurangi 28 sama dengan negatif 11 derajat Celcius. Karena semakin rendah itu artinya lainnya semakin ke kiri pada garis bilangan. Jadi, suhu ruang penyimpanan daging tersebut adalah negatif 11 derajat Celcius. Contoh soal dan pembahasan yang keempat, dalam suatu ujian dengan jumlah 50 soal, jawaban yang benar diberi nilai 2, jawaban yang salah diberi nilai negatif 1, dan soal yang tidak terjawab diberi nilai 0. Dalam ujian itu, seorang siswa menjawab soal dengan benar sebanyak 42 soal, dan 5 soal tidak terjawab. Berapa nilai yang diperoleh siswa tersebut? Untuk menjawabnya, nilai jawaban benar terdapat 42 soal. Maka 42 dikali 2 sama dengan 84. Untuk jawaban yang salah, karena di sini dikatakan 42 soal dijawab dengan benar, 5 soal tidak terjawab. Otomatis untuk mencapai 50 soal, 3 soal terdapat jawaban yang salah. Sehingga 3 dikali negatif 1 sama dengan negatif 3. Selanjutnya, nilai tidak terjawab sama dengan 5 soal dikali 0, nilainya 0, sama dengan 0. Maka, nilai yang diperoleh siswa tersebut adalah, kita jumlahkan semuanya, 84 ditambah negatif 3 ditambah 0. Sehingga, nilai yang diperoleh siswa tersebut adalah 81. Nah, kemudian untuk lebih memahami kemampuan kalian dalam memahami materi tersebut, coba kalian kerjakan latihan nomor 1 sampai 4, kemudian beserta dengan langkah pengerjaannya. Nanti kalian kumpulkan ketika waktu pengumpulan tugas. Nah, apabila ada yang ditanyakan, kalian bisa mendiskusikannya pada grup kelas masing-masing dengan guru mata pelajaran matematika kelas masing-masing. Untuk itu, saya akhiri video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.